Hai semua, kembali lagi dengan saya Sherlia Dinda Chandra akan membawakan kisah tentang Pangeran Siddhartha mulai dari kelahiran hingga meninggalkan istana. Sebelumnya, saya memiliki quotes dari Buddha yang terdapat dalam Dhammapada, yaitu Dhammapada 25 yang berbunyi, dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Nah, jadi ini dia beberapa agenda yang akan dipaparkan dalam materi kali ini. Yang pertama akan membahas tentang mimpi Ratu Mahamaya, yang kedua kelahiran Pangeran Siddhartha, yang ketiga perayaan membajak, yang keempat pernikahan Pangeran Siddhartha, yang kelima melihat 4 peristiwa, dan yang terakhir meninggalkan istana. Jadi, lebih dari 2500 tahun yang lalu di India Utara, tepatnya di dataran Gunung Himalaya, terdapat kerajaan bernama Kerajaan Kapilawastu. Kerajaan Kapilawastu dipimpin oleh Raja Suddhodana dan permaisurinya Ratu Mahamaya. Ketika suatu malam, mimpi Ratu Mahamaya berisikan terdapat 4 dewa Catu Maharajika yang mengangkat dan membawanya bersama tempat tidurnya ke danau Anotata di pegunungan Himalaya. Setelah para permaisuri dari 4 dewa tersebut datang, dimandikannya lah Ratu Mahamaya di sebuah danau Anotata. Setelah selesai melakukan kegiatannya, dibaringkannya lah Ratu Mahamaya dengan kepala menghadap timur di dalam sebuah kamar di Istana Emas yang ada di Gunung Perak yang tidak jauh dari danau tersebut. Kemudian Ratu Mahamaya melihat seekor gajah putih bersih yang sedang berjalan-jalan di Gunung Emas yang tidak jauh dari istananya. Gajah tersebut memiliki 4 buah taring dan membawa setangkai bunga teratai. Kemudian gajah putih tersebut masuk ke dalam istana. Dengan tiba-tiba, gajah itu mengelilingi Ratu Mahamaya sebanyak 3 kali. Dan masuklah gajah putih tersebut atau sang bodhisatwa ke dalam perut sebelah kanan Ratu Mahamaya. Terdapat beberapa kejadian setelah bodhisatwa masuk ke dalam rahim Ratu Mahamaya, seperti terjadinya gempa bumi yang dahsyat dan 10.000 alam semesta berguncang di 6 arah. Di antaranya, belahan bumi di timur naik dan di barat turun, belahan di barat naik dan di timur turun, belahan bumi di utara naik dan di selatan turun, belahan bumi di selatan naik dan di utara turun, belahan bumi di tengah naik dan di sekeliling turun, dan yang terakhir belahan bumi di sekeliling naik dan di tengah turun. Terdapat juga 32 fenomena gaib, di antaranya cahaya gilang gemilang bersinar di 10 alam semesta, mereka yang buta menjadi dapat melihat, mereka yang tuli menjadi dapat mendengar, kemudian kuda-kuda meringkik dengan suara yang menyenangkan, lalu hujan turun dengan deras, dan yang terakhir, segala penjuru dipenuhi dengan bunga-bunga teratai dalam 3 warna. Lalu, gimana sih Ratu Mahamaya menyikapi mimpi tersebut? Ratu Mahamaya langsung menceritakan mimpinya kepada sang suami, yaitu Raja Suddhodana. Kemudian, Raja Suddhodana memanggil 64 Brahmana yang pandai dalam meramal. Raja Suddhodana meminta para Brahmana untuk meramalkan mimpi dari Ratu Mahamaya. Kemudian, para Brahmana menyatakan bahwa Ratu Mahamaya sedang mengandung anak laki-laki. Singkatnya, Ratu Mahamaya dinyatakan hamil. 10 bulan kemudian, tepatnya di bulan Waisakha, Ratu Mahamaya meminta izin untuk dapat melahirkan di rumah kedua orang tuanya, tepatnya di Dewa Daha. Keesokan paginya, Ratu Mahamaya didampingi oleh Majapahapati dan para dayang serta para prajurit untuk ke Dewa Daha. Di tengah perjalanan, Ratu Mahamaya merasa bahwa di saat itu juga ia akan melahirkan.
Oleh karenanya, Ratu Mahamaya meminta para rombongan yang terdiri dari Mahapajapati, para dayang, juga para prajurit untuk berhenti sejenak dan menikmati keindahan Taman Lumbini. Di saat itu, Ratu Mahamaya berdiri dan memegang dahan pohon sala. Di saat itu juga, Ratu Mahamaya melahirkan. Bayi yang dikeluarkannya langsung berdiri tegap dan langsung dapat berjalan. Bayi itu berjalan 7 langkah ke arah utara, dan sebelum kakinya menyentuh tanah, di atas tanah langsung muncul bunga teratai tempat kaki berpinjak. Singkatnya, saat Pangeran Siddhartha berumur 7 tahun, Raja Suddhodana mengajak Pangeran Siddhartha untuk ke perayaan membajak sawah. Perayaan tersebut ialah perayaan membajak sawah yang mana Raja membajak sawah dengan para petani. Raja menggunakan cangkul yang terbuat dari emas dan juga orang-orang sangat bersukaria. Pangeran Siddhartha melihat berbagai peristiwa yang sangat baru baginya. Pertama kalinya ia melihat elang dan elang menyambar seekor ular hingga mati. Kemudian ia juga melihat ayahnya, Raja Suddhodana, mencabuk banyak kerbau. Pangeran Siddhartha sangat sedih melihat kejadian itu. Kemudian, Pangeran Siddhartha duduk bersila di bawah pohon jambu. Tubuhnya tegak dan rileks, matanya terpendam, pikirannya terbebas dari rasa marah, benci, dendam, dan serakah. Para petani dan Raja Suddhodana langsung melihat peristiwa itu. Di umur Pangeran Siddhartha yang ke-16 tahun, diadakannya pesta pemilihan calon permaisuri untuk Pangeran Siddhartha. Di antara para putri yang hadir, putri yang dapat memikat hati Pangeran Siddhartha ialah Putri Yasodhara. Putri Yasodhara merupakan putri dari Raja Supabuddha dan Ratu Amita, yang merupakan cucu dari Raja Anjana dari kerajaan Dewadaha. Singkatnya, sampailah saatnya di saat pernikahan antara Pangeran Siddhartha dengan Putri Yasodhara. Setelah 13 tahun menikah dengan Putri Yasodhara, lahirlah putra pertama mereka yang diberi nama Rahula. Yang mana pada saat itu Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun. Selanjutnya ialah materi melihat 4 peristiwa. Kita flashback, saat Pangeran Siddhartha berusia 5 hari, Raja Suddhodana memanggil 108 Brahmana yang mana 7 diantaranya pandai dalam meramal. Ketujuh Brahmana tersebut meramal bahwa masa depan Pangeran Siddhartha bisa menjadi Cakrawati dan atau Buddha. Ditambahkan, jika menjadi Cakrawati, ia akan menjadi raja dari semua raja di dunia. Dan jika menjadi Buddha, ia akan menjadi Buddha atau pertapa dan meninggalkan keduniawian. Baik raja maupun ratu, cemas akan masa depan kerajaan jika tidak ada yang mewarisinya. Oleh karena itu, para pertapa menambahkan jika tidak ingin pangeran menjadi seorang Buddha, jangan sampai ia melihat 4 peristiwa. 4 peristiwa tersebut ialah orang tua, orang sakit, orang mati, dan juga yang terakhir ialah seorang pertapa. Dan untuk materi yang terakhir ialah Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Pada suatu hari, Pangeran Siddhartha merasa bosan atas kehidupannya di istana. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk berkeliling di luar istana. Ia sangat terkejut dengan kondisi di luar istana. Apa yang dilihatnya di dalam istana berbeda dengan apa yang dilihatnya di luar istana. Ia melihat 4 peristiwa, diantaranya orang tua, orang sakit, orang mati, dan juga pertapa. Dengan penuh tekad dan tanpa berpikir panjang, Pangeran Siddhartha langsung pergi ke hutan Uruvela untuk bertapa dengan tujuan dapat merubah sistem kehidupan pada saat itu. Singkatnya, Pangeran Siddhartha bertapa selama 6 tahun di hutan Uruvela dan sayangnya tidak menghasilkan apa-apa. Dan akhirnya, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk keluar dari hutan Uruvela dan tanpa sengaja ia mendengar nasihat dari roh pemusik atau Gandharwa.
Roh pemusik tersebut berkata, jika senar kecapi dimainkan terlalu kencang, maka senar akan putus. Jika senar kecapi dimainkan terlalu rendah, maka tidak berbunyi. Dengan tekadnya yang kembali, Buddha memulai samadinya lagi dengan sungguh-sungguh tanpa penyiksaan diri. Dan singkatnya, akhirnya Buddha mencapai pencerahan sempurna tepat pada bulan Purnama Sidhi atau pada bulan Waisak, yang mana pada saat itu ia berusia 35 tahun. Pada saat itu, tubuh Buddha memancarkan 6 sinar Buddha atau Buddha Rasmi yang terdiri dari yang pertama biru atau nilai yang mengartikan bakti, yang kedua kuning atau pita yang mengartikan kebijaksanaan dan pengetahuan, yang ketiga ada merah atau lehita yang mengartikan kasih sayang dan belas kasih. Selanjutnya ada putih atau awadata yang mengartikan kesucian. Yang kelima ada jingga atau mangasta yang mengartikan semangat. Dan yang terakhir ialah campuran dari sinar tersebut atau prabhaswara. Jadi sekian itulah materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video saya.